wassalamu Rasulullah sekali puji bagi Allah tabaraka wa taala. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, serta siapapun yang terus istiqomah di atas jalan beliau hingga hari kiamat kelak. Tapi alhamdulillah kita sudah hari ketiga nggih. Kita share screen dulu. Nah, sampai mana kita? Terakhir sampai fase penulisan Al-Quran. Baik. Kita ini dulu. Jadi ini selingan ya. Ini bukan materi Rasm Utsmani, bukan. Tetapi ini ijaz fi Rasmil Utsmani. Jadi mukjizat, bukti bahwasanya Rasm Utsmani itu mukjizat ya oleh para ulama Rasm. Ya. Di antaranya ini. Al-Aidi sebagian tertulis tanpa ya, Al-Aidi sebagian tertulis dengan apa? Ya. Dengan ya atau alif bengkong. Ya. Nah, kita cek nih. Padahal ini satu kata ya, satu kata tapi di dalam Rasm Utsmani itu bisa beda. Ya kalau kita menyebut, kalau Arab kan kalimah ya, satu kalimah, satu kata, tapi beda tulisan, dan itu ada maksud gitu nggih. Jadi nggak mungkin ini karena ijtihad ya. Nah ini coba dibaca Ustaz. Ada yang bisa bantu baca, silakan. Yusbir ala ma yakunu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Isbir ala ma yaquluna wadhkur abdana Dawud dzal aid. Innahu awwab. Nggih. Nah, ini ID, perhatikan ya. ID dia pakai apa? Pakai dal, terakhirnya dal. Ya. Coba ini ceritanya tentang apa ini, Sobat? Tentang bersabarlah atas apa yang mereka katakan dan uskuru, berzikirlah. Atau ingatlah Ustaz. Ingatlah abdana hamba-hamba kami Dawud dzal aid. Abdana itu satu nggih, satu. Abdana hamba kami. Maksudnya anaknya kembali ke Allah gitu, Ustaz. Nggih, kembali kepada Allah. Jadi ini isbir untuk Nabi Islam ya. Wahai Muhammad, sabar atas ucapan-ucapan orang kafir Quraisy ya, orang-orang Yahudi, orang yang tidak mau beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terus ingat ya, Dawud silakan. Dan ingatlah hamba kami yaitu Dawud dzal aid yang memiliki aid, enggak tahu Ustaz. Oh ya, bisa dibantu yang lain terjemahnya? Aid bukannya tangan ya Ustaz? Nggih. Yang memiliki tangan. Inahu sesungguhnya hu dia awab itu dekat, maha dekat. Awab itu selalu kembali kepada Allah. Dan sesungguhnya dia awab selalu kembali kepada Allah. Ya. Terus, nah sekarang Shad ayat 45. Wadhkur ibadana Ibrahim wa Ishaq wa Ya'qub ulil aidi wal absar. Ya, ini ID-nya sama, tapi sekarang pakai Wadhkur dan ingatlah. Coba aid artinya apa? Coba. Apa ya? Lanjut, Ustaz. Kekuatan ya Ustaz di situ. Kekuatan. Di sini. Jadi yang tangan yang tadi yang di ayat 17 pun artinya kekuatan juga, diartikan sebagai kekuatan. Betul. Tapi arti harfiahnya sebenarnya betul tangan kan Ustaz? Tangan. Tangan yang punya kekuatan gitu ya kurang lebihnya.
Udah nggih, jelas nggih. Kalau di sini Ibrahim, Ishak, Yakub ya, pemilik kekuatan wal absar dan memiliki pandangan yang sangat tajam. Nah, apa bedanya antara al-aidi ya dengan apa tadi? Ait. Ya. Jadi kalau al-aidi itu hanya satu orang. Kalau al-aidi ini ya pakai ya bermakna jamaah. Di sini maksud dari perbedaan tersebut adalah kekuatan satu orang beda dengan kekuatan banyak orang. Nggih, nangkep nggih? Iya. Nggih. Kemarin nemu Ustadz di Bismi. Nah. Kan kalau yang di Bismillah itu nggak ada alifnya ya. Ini Bismi. Kalau di Iqra Bismi Rabbikal ladzi khalaq itu kan ada alifnya Ustaz. Nggih. Oh, beberapa ini kelihatan di layar? Kelihatan. Nggih, sebenarnya saya ingin bahas. Udah lumayan ya, udah mulai nangkep ini. Sudah mulai punya pertanyaan yang bagus gitu. Ini lisensi. Oke ya, nanti itu dulu Bismi nanti ya setelah ini. Ya jadi fazyadah fil mabna azyadah fil makna. Ya. Tambahan di dalam bangunan itu maksudnya rosem ya, tambahan huruf, tambahan garis ya, tambahan alif, tambahan ya, tambahan waw, nanti babnya sampai ke sana. Itu punya tambahan makna yang harus kita perhatikan gitu. Jadi nanti kita mempelajari apa itu, ada sesuatu yang dihilangkan, ada sesuatu yang ditambahkan. Nah, salah satunya kan itu kan Rasul Musmani kan. Nah, kaidahnya ini, kalau ada tambahan suatu hal, berarti ada makna yang perlu diperhatikan. Oke, nah lanjut. Wasahibahuma dengan wasahibati, bedanya apa? Sama-sama huma itu dua orang. Yang satu pakai alif. Yang satu enggak. Yang satu pakai alif, yang satu enggak ya. Coba kita cek. Coba baca coba. Mau gantian yang lain? Wasahibahuma fid dunya ma'rufa. Ini tentang apa ini? Dan teman-teman keduanya di dunia. Bertemanlah dengan keduanya, maksudnya kedua orang tua. Iya Ustaz. Dan bertemanlah, maklum Ustaz belum bisa bahasa Arab. Dan bertemanlah dengan kedua orang itu di dunia dengan ma'ruf berarti dengan cara yang terbaik lah. Maf'ul ya, dengan baik. Ya, ini konteksnya dengan siapa coba? Huma, kedua orang tua. Ya, jadi Luqman 15 ini kita diperintahkan untuk dengan orang tua itu kita harus bersahabat sedekat-dekatnya gitu. Ya, dengan persahabatan yang terbaik. Gitu ya. Pakai alif. Nah, kalau ini wasahibatihi wa akhi. Apa artinya? Dan teman-temanmu dan saudara-saudaramu. Wasahibati di sini maksudnya pasangan, suami istri. Ya, jadi nanti orang itu akan lari dari siapa? Dari istrinya, dari suaminya ya, dari saudaranya ya. Nah, apa bedanya yang pakai alif dengan yang enggak? Ternyata ini. Ya, kalau hubungan orang tua itu selamanya tidak akan terputus. Ya nggak ada istilahnya mantan orang tua, nggak ada. Ya, nasab itu nggak bisa diganti. Ya, makanya ada tambahan alif di sana. Ya, untuk menegaskan bahwa hubungan dengan orang tua itu tidak bisa diputus. Ya, maksudnya syariat itu kalau udah sesama muslim ya sudah ya akan terus. Nah, adapun yang nggak pakai alif
itu adalah apa? Suami dengan istri. Ya, istri bisa apa? Bisa cerai. Nggih, nangkep nggih? Halo, halo. Iya, Ustaz. Sudah mencatat. Udah clear ya? Nah, tadi nanya Ustaz ketemu dengan bismi dengan biismi ya. Kok tulisannya beda? Nah, ini baru aja saya mau ngomong. Tolong ini PR, cari. Jadi Ustaz. Nggak jadi PR karena ditanya ya. Jadi kalau bismi itu biasanya perintahnya langsung ya, segeralah ya, isra untuk mempercepat. Kalau biismi ya, misalnya di surah biismi ada tulisannya kayak alifnya itu walaupun bacanya sama ya, bismi rabbikal azim, kita harus kayak agak berhenti dulu. Kita harus mencerna. Kita harus mentadaburi secara mendalam. Makanya ada alifnya. Nangkep, Ustaz? Iya, Ustaz. Disambung ya, Ustaz ya? Kalau disambung, kalau disambung tanpa alif, bismi, alifnya hilang, itu berarti segera. Ya, misalnya kita mau amal apa kan? Bismillahirrahmanirrahim pakai gitu kan? Atau bismillahirrahmanirrahim itu kita langsung aja. Ya, mubasyarah, langsung seketika, enggak perlu mikir-mikir panjang gitu ya. Tetapi kalau ada bismi pakai alif, mikir dulu, ya, tadabur dulu, ya, tafakur dulu secara mendalam. Apa ini? Nah, detailnya nanti di kitab yang sudah dibagikan Ustaz Murni. Oke ya, dah. Hari ini itu dulu. Ada kaitannya dengan lafaz yang di belakangnya enggak, Ustaz? Ada, kalau yang bismi itu kan lafaz belakangnya itu Allah. Kalau yang ada alifnya itu selalu lafaz belakangnya rob atau bukan? Atau enggak selalu? Macam-macam yang butuh perenungan. Ya, ada kasus yang butuh perenungan, butuh tadabbur. Ya, silakan Ustaz, kalau mau meneliti ini panjang ya. Bisa satu pengajian ini. Ya, di majelis kita ini ya bahasnya gini aja ya. Nanti kapan-kapan kalau Rasul Muslim udah clear, kita perdalam-dalam enggak apa-apa ya. Ini hanya penyemangat, oke? Nah, lanjut kita masuk materi nggih. Dari kemarin tuh belum materi loh, baru pembukaan loh. Mabadi sudah kan? Mabadi ini bahasa Arabnya dari kitab Hilyatul Tilawah. Oke, kemarin udah Ustaz Murni juga menyampaikan ya. Mabadi kemarin di grup sudah. Kemudian, nah kita udah mulai masuk nih, kaidah. Ya, mudah-mudahan hari ini selesai kaidah-kaidah. Wih, berarti selesai daurah dong. Enggak ya, baru kaidah umum. Nanti rinciannya seabrek-abrek. Ya, kita belajar kaidah umum ya. Siap ini semua Ustaz? Enggak ada Ustaz ya. Ustaz semua? Allah. Siapkan kesabaran ya. Baik, kita masuk di kaidah al-hadzf. Kemarin kita kaidahnya apa saja sih? Coba di Mabadi Asra tadi. Ada hadzf, ada ziyadah, ada hamzah, ada badal, ada fasl wal wasl, ada ma fihi qira'atan fakutiba ala ihdahuma. Ya, hadzf artinya apa? Menghilangkan. Menghilangkan. Ziyadah? Menambahkan. Hamzah? Ya udahlah, hamzah itu tulisannya apa nanti ya, karena dulu enggak ada penulisan hamzah ya di zaman Nabi SAW. Hamzah itu enggak ada wujudnya tapi ada bunyinya. Baik, bagaimana menulisnya? Nah, itu bab tersendiri. Badal, kalau badal apa? Mengganti ya. Alif diganti apa nanti ya? Huruf apa diganti apa? Terus fasl wal wasl, nyambung dan putus. Ma fihi qira'atan, yang dibaca dua macam, nulisnya kayak gimana ya. Nah, kita masuk langsung di kaidah al-hadzf. Hadzf secara bahasa artinya al-isqat ya, atau pengguguran, wal izalah atau penghilangan. Jadi digugurkan atau dihilangkan tulisannya. Ya. Apa yang dihilangkan dalam Rasul Usmani? Yang dihilangkan itu ala ahrufil maddis tsalatsah. Yaitu 3 huruf mad. Ya. Ditambah apa? Wa alal lam, dan juga huruf lam.
wan nun, dan juga huruf nun. Ya, jadi yang dihilangkan ini ada berapa? Ada berapa huruf? 5. 5. Yang Udah 5. cuma 5 doang. Gampang ya Rasul Usmani mah. Ya, cuman bahas 5 huruf. Nah, lebih susah 28 huruf kan? Ya, ini belajar cuman 5 huruf doang. Ya, gampang. Oke, lanjut. Kita masuk ya. Hadzaf alif. Ya. Nah, hadzaf alif di Quran itu ada 2 macam. Al-qismul awal, ya. Yang pertama adalah ma yadkhulu tahta qaidah. Yang ada kaidahnya. Ya. Ya. Jadi ada kaidahnya. Jadi kalau begini pasti begini. Gitu ya. Wa huwa khamsatu anwa, ada 5 macam. Pertama adalah hadful alif jam'il mudzakkaris salim. Jadi kalau ada jamak mudzakkar salim, pasti alifnya dihilangkan. Contoh al-alamin. Nah, yang sudah kita kenal Fatihah kan? Halo, halo. Iya, Ustaz. Oke, al-alamin ya. Kenapa kok alifnya dihilangkan? Kita bisa jawab kan sekarang? Karena dia apa? Jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim. Ustaz, jamak mudzakkar salim itu apa? Kali kata yang menunjukkan banyak orang, dia mudzakkar artinya laki-laki, jenisnya salim itu bentuk katanya teratur. Ya, ada aturannya, ada wazannya, ada timbangannya. Ya, misalnya fa'ilin, misalnya atau alamin berarti apa ini? Fa'alin. Al-alam. Aslinya alam banyak dari semua alam, ya berarti ini termasuk mudzakkar salim. Sholihin, nah itu kan sama. Ya. Sholihin itu alifnya dihilangkan. Jadi kalau fa'alin ataupun fa'ilin itu bentuk setelah fa fi'il, ya misalnya a setelah a, so setelah so, yang kayak gitu semuanya pasti alifnya dihilangkan. Mudah-mudahan nangkep Ustaz ya. Alif yang dihilangkan itu alif kecilnya itu ya Ustaz. Ye, alif kecil itu hanya tanda baca. Ya. Jadi coba kita pakai coret-coretan ya. Ini saya berusaha pelan-pelan ya, yang enggak bahasa Ustaz, Arab. pelan-pelan aja. 2 bulan kan Ustaz? Deh. Mana tadi? Oh ini. Ya, jadi al-alamin itu kan aslinya nulisnya gini kan? Al-alamin. Gini kan? Ya. Ini imla'i, ya kan? Di sini alifnya ditulis. Ya, tetapi di Rasul Usmani al-alamin tulisannya al-alamin. Ya. Tidak ada alifnya, menjadi apa? Tanda baca saja al-alamin. Ya. Kenapa bisa demikian? Karena dalam kaidah Rasul Usmani, kalau ada kata jamak mudzakkar salim, maka alif yang seperti ini dihilangkan tulisan rosemnya, yang ada hanya apa? Tanda baca. Nah, clear ya? Iya, Ustaz. Ya, sip. Oke, lanjut. Yang kedua adalah menghilangkan alif di jamak muannats salim. Kalau tadi muzakkar, ini muannas. Muslimat, mukminat. Ya. Muslimat tulisannya gimana? Kita ya. Muslimat itu kan tulisannya gini kan? Muslimat. Gini kan? Ya, Ustaz. Oke, tapi di Rosem tulisan gimana? Gini. Alifnya jadinya tanda baca.
Nah, kita lihat di slide tadi. Muslimat, mukminat. Nah, clear? Lanjut ya, nomor 3. Kalau yang Ustaz tolong diulang lagi, bilang ya. Udah, mau jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, gampang lah ya. Yang lanjut berikutnya nomor 3 adalah hadful alif dhamir raf'il muttasil. Menghilangkan alif di dhamir. Dhamir itu apa? Kata ganti. Kata ganti. Rofa. Rofa itu Rofa marfu domah ya. marfu, nggih, dia domah. Dia aslinya domah ya. Mana Ustaz? Tengah share screen atau tidak ini? Kosong. Oh, kosong, saya share screen loh. Oh. Sudah kelihatan? Belum, Ustaz. Aduh, nggak bisa. Sebentar, ada problem ini. Apa karena kalau sudah mohon dikabarkan ya. Sudah, Ustaz. Sudah. Baik. Sudah. Nggih, jadi jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim udah clear. Berikutnya dhamir, kata ganti. Muttasil yang bersambung di kalimat sebentar. Dhamir rofa muttasil. Ini kok nggak dikasih contoh ya? Zidnahum itu. Itu contoh dari keempat. Jadi keempat itu menghilangkan alif di kalimat na al-waqiyah fa'ilan ketika dia fa'il. Jika bersambung dengan dhamir nasab. Ini nomor 3. Nomor 3 kita harus buka-buka dulu ini. Nomor 3 masih PR ya. Kita pending dulu contohnya nomor 3. Ya, itu mungkin karena saking gampangnya, tetapi kalau orang awam kan nggak gampang gitu kan. Ya, sehingga nggak dikasih contoh. Jadi domir kalimat rofa ya Ustaz. Nggih, rofa yang mutasil, dia hilang alifnya. Kok itu nggak ada nomor 4 ya Ustaz? Langsung nomor 5. Nggih, ini apa namanya? Sedikit bukan kecelakaan ya. Gaya penulisannya sengaja karena mungkin dianggap mudah, dikiranya udah gampang lah. Tapi kalau kita yang mau menerangkan kan harus nyari-nyari nanti. Baik, PR dulu ya. Kita bahas nanti besok. Ya, baik. Nomor 4, lafadz na di kalimat atau kata yang fa'il jika bersambung dengan dhamir nasab. Zidnahum, artinya kami, zidnahum, kami tambahkan kepada mereka. Alamnahu, kami ajarkan kepada dia. Lafazna yang gimana Ustaz? Kalimat na, ya, kata na kan kami artinya kan. Ya. Nahnu, dari nahnu ketika disambung dengan fi'il alamnahu.
Kira-kira nangkep nggak kalimat saya? Alamna. Oh iya Ustaz. Nanya Nah-nya itu itu biasanya ada alifnya kan? ada alifnya harusnya kan. Ketika nanya itu bersambung dengan dhamir nasab. Nah, itu. Zidnahum. Kami tambahkan kepada mereka alamnahu. Kami ajarkan kepada dia. Ya, kami di kalimat na yang nun kemudian ada alifnya itu, alifnya hilang. Ustadz, berarti itu maksudnya yang dhamir nasab itu sebagai maf'ulun bih gitu ya Ustadz? Dhamir nasabnya itu yang paling ujungnya, humnya itu dhamir nasab. Hu itu dhamir nasab. Kalau na itu sebagai fa'il, sebagai pelaku. Baik Ustadz. Coba saya buka bukunya Pak Kiai. Berarti hunya setelah yang di alamnahu itu hunya itu sebagai maf'ul bih tadi. Nggih. Tadi betul ya. Oke. Jamak muzakkar salim. Jamak muannas salim. Jamak mangkus. Jadi buku ini sebenarnya buku yang paling mudah yang saya gunakan ini ya. Tapi karena saya menganggap kemarin mudah, lupa saya mencari contohnya yang ini. Oke, sementara ini dulu ya. Nanti coba kita perdalam lagi. Langsung 5 hadful alif al asma al jamiyah, menghilangkan alif di nama-nama non Arab. Ibrahim, rohnya itu kan harusnya ada alifnya. Ismail, ya Ishaq, ya semua. Nah ini ya, Imran, Harun, Luqman, Sulaiman, semuanya hilang alifnya. Udah clear ya? Nah, haduf alif ini tadi ya, pertama masuk dalam kaidah ada 5. Ya kan? Yang kedua, yang tidak masuk dalam kaidah, dan itu banyak banget. Ya. Oleh kitab ini enggak dibahas. Nanti kita ambil rujukan kitab yang lain. Ya, yang banyak itu apa? Contohnya al-albab, ya ashab tadi, masajid, al-qiyamah dan seterusnya. Itu kaidahnya enggak bisa dibikin kaidah khusus. Ya, dia per kata. Ya, jadi ada usul, ada fars kalau kita betul qiraah ya. Usulnya itu 5, farsnya itu enggak kehitung. Ya. Hadaf alif. Sampai sini ditangkap mudah-mudahan. Gini ya. Tadi ya, 5 poin tadi itu jamak muzakkar salim, jamak muannats salim. Saya Anam. Januar. Oh ya. Oh, Masya Allah, alhamdulillah. Pak Is tadi cerita. Oh, nggih. Pak Is lagi di bawah. Oh, Masya Allah. Hari ini saya mau ambil buku permakasan. Yang mana? Yang jenengan tulis dulu. Iya. Saya bawa. Oh. Ada di atas. Oh. Perlu? Saya cari yang idep saja. Oh, yang idep, monggo. Nggih, mohon maaf ada tamu nggih. Iya lagi. Ini lagi ngajar online. Nggih. Halo, udah nyambung lagi nggih. Jadi 5 ini ya, yang
PR masih dhamir rafa mutasil ya. Nanti coba saya carikan referensi yang lain yang memberikan contohnya. Jadi jam' dzakar salim, jam' muannas salim, dhamir rafa mutasil, alif pada lafadz ana yang bersama dengan fa'il dhamir nasab. Yang kelima nama-nama non Arab. Nah, gambar yang sebelah kanan ini konon katanya adalah penulisan Al-Quran di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Replikanya. Bisa baca nggak? Enggak bisa. Di zaman siapa, Ustaz? Di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Ya, konon katanya kayak gini. Ya, ini replikanya ya. Baik. Lanjut. Nah, langsung lanjut haduf ya. Ya. Kita singkat-singkat aja ya, singkat-singkat nanti detailnya pertemuan berikutnya supaya kebayang dulu apa itu haduf alif, apa itu haduf ya, wow, ya, terusnya. Sudah mulai pening kepala? Sedang coba mengingat, Ustaz. Oke. Lanjut ya, haduf alif segitu dulu saja. Sekarang kita haduf ya. Baik. Apa kaidah haduf ya? Menghilangkan ya asli dalam 21 kata di 30 tempat. Nangkep nggak kira-kira? Contohnya itu ada tuh di sampingnya ya. Ada i. Aslinya setelah ain itu ada ya. Saya akan terangkan contoh ada i ya, pakai contoh. Jadi da'a itu kan aslinya kan gini tulisannya kan. Ya. Da'a pakai merah. Da'a ya da'u gitu kan? Da'a ya da'u. Oke ya. Nah, berarti kalimat da'a ini dia ada 3 kata kan? 3 huruf. 1 dal, yang kedua ain, yang ketiga ya. Ketika kemudian menjadi adai, nah, aslinya kan adai, maaf. Gini kan, adai. Ya. Adai. Ini tulisannya nggak bagus amat sih. Tapi difahami ya? Iya, Ustaz. Oke. Tiba-tiba dalam Al-Quran adai itu bukan ya ujungnya, tapi apa? Ain aja. Oke, ain biasa ada. Kita lihat. Oke, adai. Nah, berarti ada ya asli yang dihilangkan. Ya. Nanti kalau kita bicara makna ya, berarti ada makna yang tersembunyi di sini apa? Kalau kita berdoa kepada Allah itu langsung aja, jangan pakai lama-lama. Maksudnya nggak boleh perantara ya. Langsung minta sama Allah. Nah, kayak gitu nanti faedah misalnya. Ya. Contoh yang lain, yu'ti. Yu'ti itu kan aslinya Yuk, iya. ya. Ya, kasih ya. Yu'ti ya, gini ya. Yu'ti. Ada ya-nya kan? Ada ya. Tapi di Al-Quran tulisannya gini. Kok merah sih? Yu'ti gini tulisannya. Yu'ti. Hilang apa? Hilang ya. Hilang ya. Hilang ya-nya hilang.
Nah, setelah dikumpulkan ternyata yang kayak gini itu ada 21 kata di 30 tempat. Ya, di antaranya ada i ya di 2 tempat, di Al-Baqarah ayat 6 dan 7. Yu'ti ya di surah An-Nisa 146. Yaqdi juga sama, harusnya ada ya-nya di yaqdi ya. Di surah Al-An'am 57. Nunji juga sama. Ya, nunji harusnya ada ya-nya. Nunjil mukminin di surah Yunus 103. Ya. Bihadi setelah dal harusnya ada ya di surah Rum 53 ya, dihilangkan ya-nya. Kal jawabi ya, jawabi itu harusnya ada ya di surah sampai 13. At-talaqi ya, at-tanadi ya, itu semua di surah Ghafir 15 dan 32. Famatuni ya di surah Al-Qamar. Yasri di surah Al-Fajr. Ya, semua itu adalah harusnya ada ya-nya yang kemudian secara asmani dihilangkan. Nah, clear nggih contoh dari hadaf ya. Nah, berikutnya adalah kaidah kedua, menghilangkan ya zaidah. Ya zaidah itu apa? Ya yang bukan menjadi akar kata dari kata tersebut. Kalau tadi kan misalnya da'a ya da'u, ya kan dia jadi akar kata kan. Yu'ti itu akar kata, ya. Naja yanju nunji itu juga akar kata, ya. Hada ya hadi bihadi itu juga ya-nya akar kata, ya. Ya, Atalaka asli, Ustaz. tanadi asli, ya. Yasri saro yasri aslinya itu ya-nya itu selalu ada, ya, karena dia akar kata. Tapi dihilangkan di bab hadful ya yang nomor 1. Nah, ada ya zaidah. Ya zaidah itu ya yang bukan akar kata. Ya, kadang dia berupa dhamir yang artinya saya. Farhabuni, maka takutlah kepadaku. Nah, kepadaku itulah yang diwakilkan dalam bahasa Arab itu ya yang merupakan ya zaidah. Nangkap sampai sini? Ya, Ustaz. Ini pelajarannya mudah-mudahan ya tahulah yang penting ya. Nah, ya zaidah ini dihilangkan dalam 69 kata di 224 tempat. Ya. Contohnya farhabuni. Nah, itu aslinya ada ya-nya. Ya. Ittaquni, ya takut bertakwalah kepadaku, itu aslinya ada ya-nya. Takfuruni, ya. Kalian kufur kepadaku. Nah, ni di situ ada harusnya ada ya-nya. Da'ani, ya. Wala takfuruni, harusnya wala takfur itu janganlah kalian kufur kepadaku, maksudnya gitu ya. Ni di situ ada ya-nya. Da'ani itu juga ada ya-nya. Waqad hadani, dan sungguh telah memberi petunjuk kepadaku. Nah, ku-nya di situ hilang ya-nya. Kiduni juga sama hilang ya-nya. Farsiluni, ya takrobuni, tu'tuni, tufanniduni, dan seterusnya itu aslinya ada ya-nya. Wanudhuri, nah, itu ada 4 tempat di surah Qamar. Ya, nadhiri, peringatanku, itu juga ya zaidah yang hilang. Akromani, ahanani, ya seterusnya. Dini di surah Al-Kafirun. Ya. Sampai sini nangkep? Jadi semuanya itu adalah sebagai ya domir ya, Ustaz? Nggih, ya domir yang artinya saya. Semua ya? Nggih. Yaitu hilang secara tulisan. Diwakili dengan kasroh. Ya, cukup dianggap kasroh. Kasroh dianggap mewakili ya zaidah. Maka tulisannya nggak perlu ditulis. Ya. Kalau kata Kiai Fatwani, kenapa sih kok dihilang-hilangkan itu? Ya,
yaitu untuk meringkas tulisan. Seperti Robbi gitu ya Ustaz. Nanti setelah ini Robbi ada lagi. Lain lagi. Masuknya bab lain itu Ustaz. Jadi nggak bisa dikategorikan dalam sini. Robbi, bisa Robbi ya. Kalau ya Robbi nanti ianya lain cerita. Ustaz, Afan, kalau dihilangkan ya-nya, itu kan domir. Tapi dibacanya jadi dihilangkan juga panjangnya kan berarti ya. Kalau wakof iya hilang. Kalau wasol ya, kalau wakof dia hilang bacaannya. Itu. Kalau wasol, kalau farhabuni itu kalau wakof di situ apa? Farhabun gitu kan? Iya. Hilang bacaannya. Tapi maknanya tetap ya. Maknanya tetap. Nah, kalau wasol dia dibaca ninya umpamanya. Ninya pendek, tapi tetap dianggap sebagai ada domirnya gitu ya. Betul. Itulah. Makanya membaca Al-Qur'an itu harus tahu Rasul Usmani itu karena itu. Ini ya. Ini sedang belajar insya Allah. Jadi sepaket Rasul Usmani belajar Quran itu Rasul Usmani itu satu paket, enggak boleh enggak. Jadi yang takfuruni itu asalnya takfuruna, begitu ya Ustaz? Takfuruni. Takfuruni. Wala takfuruni aslinya gitu. Kalau takfuruna, kalau takfuruna itu menunjukkan nggak ada yaknya. Betul, Ustazah tadi menyampaikannya betul ya. Kalau itu harokatnya nggak di kasroh, ya kan? Aslinya itu takfuruna gitu. Nangkep ini, masya Allah. Ustazah siapa barusan ini? Ya. Aslinya takfuruna. Tapi kenapa dibaca takfuruni? Karena kasroh di situ mewakili apa? Ya. Jadi Ustadz, kasroh itu bukan karena sebelumnya ada harfun jar ya Ustadz? Enggak ada. Enggak. Coba dibuka Al-Baqarah 40 nggih. Kita lihat lengkapnya Al-Baqarah 40. Ada harful jarnya enggak di situ ya? Kita buka Al-Baqarah 40. Nggak ada. Ada enggak? Nggak ada. 40 kan dekat sini kan. Nggak ada apanya, Iya ya farhabun. Nggak ada penyebab jadi kasroh. Oh iya. Nah, clear ya? Jadi kasroh itu ada ceritanya, mengandung sesuatu kasroh itu gitu ya. Orang Rasul Utsmani tahu ya. Nah, clear sedang ya? Itu banyak tuh. 69 kata di 2244. Paham nggih? Makna dari 69 kata tempatnya 224, berarti ada kata-kata yang berulang nggih? Halo? Nah, Ustaz. Nah, clear nggih? Hatuf ya beres? Insya Allah, Ustaz. Lanjut. Masih ada hatuf ya? Tadi nanya, ya Robi masuk nggak Ustaz? Masuk nomor 3. Masya Allah. Ustazah itu pinter banget toh. Ya, baru diajarin 2, pikirannya udah 3. Itu luar biasa. Soalnya taunya cuma itu Ustaz tadinya. Ternyata sebelumnya ada lagi. Masya Allah. Jadi bukan pinter ya, cuma tahu 1 itu aja. Ya, taunya nomor 3 ternyata ya. Oke, nggih, clear ya. Ya Robi ternyata apa? Ya nida dihilangkan alifnya. Ya. Dan juga maaf, ya itu alifnya di bab ya nida ya. Kalau ketemu Robi ya, Robinya itu aslinya ada yaknya.
ada 67 tempat. Jadi kalimat Robbi yang harusnya ada ya-nya itu ada berapa? Ada 67 tempat. Ya. Harusnya kan Rob itu kan Robbul Alamin. Robbu kan? Kenapa dibaca Robbi pakai kasroh? Robbi, Tuhan kan. Ya, Tuhanku kan aslinya kan? Iya, Tuhanku. Ya, jadi kasroh itu mengandung alif. Ya, Robbi maupun Robbi semuanya ya-nya dihilangkan. Nah, lanjut ya, nomor 4. Ya qaumi. Nah, di 47 tempat. Enggak ada spasinya. Ya qaumi. Clear ya? Ya qaumi harusnya apa? Ada ya-nya. Termasuk ya ibadi. Di 2 tempat. Ya, kasrohnya itu mengandung ya yang dihilangkan. Yang ke-6, hawariyin. Apa yang hilang, Ustaz? Hawariyin. Ya-nya? Ya. Ya yang mana? Ini nomor 6 belum tulis ini. Karena terlalu banyak ya. Ya. Double ya ditulis dengan satu ya. Ada tadi 2, Ustaz. 2 ya ditulis 1. Oh, ini. Itu nomor 7. Nomor 6 ini keliru berarti. berarti. Nomor 7-nya lain. Kan cuma diganti bahasa Inggris aja. Enggak, sok-sokan bahasa Inggrisan ya. Ini begini aslinya, 6 ya. Okay. Terus nomor 7 apa nomor 7? Nomor 7. Sama ya. Oh gini. Di kata yang berbeda. 2 ya di tengah. Yang ini. 2 ya di tengah. Itu 1 ya. Kalau ini 2 apa? 2 ya di akhir. Nah, nangkep? Nabiyina, itu kan sebelum nun ada 2 ya kan? Naam. Robbaniyina, 2 ya kan? Ummiyina, ya. Itu 2 ya, ditulisnya 1, dikasih tasdid. Itu nomor 6. Nomor 7-nya di akhir. Yastahyi, yuhyi. Ya, waliyi, itu double ya di akhir, ditulisnya apa? 1 ya. Nah, sampai sini nangkap udah ya? Jadi bacanya nabur ya Ustaz? Nggih. Kalau di tengah-tengah robbaniyina itu mat apa namanya? Mat tamkin. Jadi mat tamkin itu secara tulisan ada hadf ya. Nah, kalau berhenti dia stahyi, bacanya gimana? Yuhyi, waqaf. Nah, dalam mudzakkar fi tajwid, walaupun ya-nya cuma 1, tapi karena aslinya ada double ya, dia membacanya dengan mat. Yastahyi, gitu. Yuhyi. Tapi ini waqaf yang nggak baik ya. Jangan sembarangan waqaf di situ, maknanya bisa bahaya. Tapi kalau secara dipraktekkan sebagai bentuk ikhtibar ya, seandainya kalau berhenti di situ, seandainya doang ini ya. Misalnya innallaha la yastahyi, artinya apa? Allah nggak punya malu, nggak boleh berhenti di situ. Tapi seandainya dipaksa berhenti di situ, caranya ada gitu.
Tapi para ulama nggak mau bahas. Hanya ulama tertentu saja. Makanya nggak ada rujukan banyak masalah ini. Yuhyi juga nggak bagus. Harusnya yuhyi wa yumit. Menghidupkan dan mematikan. Jangan menghidupkan doang. Dan seterusnya. Oke, lanjut. Hatuf ya, beres nggih? Iya, Ustaz. Dah, enggak beres sudah, nanti kita ulang-ulang kapan. Lanjut hatuf waw. Nah, ini gampang hatuf waw. Ya. Nah, apa yang dihilangkan dari waw? Beberapa tempat. Ini enggak sempat kami rinci ya. Ini sebelah kanan dulu bacanya ya. Hatuf waw sebelah kanan bawah. Sepakat para ahli rasam wa yada'u itu aslinya ada wawnya. Ya, yada'u itu ada sana da'u wayamhau wasalihau itu aslinya semua kata-kata itu ada wawnya. Tapi dihilangkan. Sampai sini nangkep? Iya. Ustaz. Nah, gampang ya hatuf waw. Nah, yang kedua, sepakat para ulama rasem ya bahwa setelah diteliti ada 2 waw yang ditulis dengan 1 waw. Di mana? Di kalimat wuriya, yastawuna, dawuda, al-ghawuna. Ya, dan dirojihkan ini ya wa-nya dihilangkan wa yang pertama atau yang kedua? Dirojihkan waw yang kedua yang hilang. Dah clear nggak ya? Ustaz tanya Ustaz. Silakan. Jadi kalau di mushaf yang Timur Tengah itu kalau ada waw yang tulisannya kecil, nah itu berarti sebetulnya dia tanda baca saja gitu Ustaz. Jadi dia aslinya dihadaf tapi mungkin untuk memudahkan jadi dikasih yang kecil gitu. Betul, tanda baca aja jadinya. Jadi itu sebabnya ya Ustaz ya. Kenapa dia pakai alamat instead of instead of tuh apa? Tolong daripada pakai yang aslinya, jadi karena terus dihilangkan, tapi untuk tetap dibaca sebagai alamat, maka ditaruh alamat, diletakkan alamat. Tapi bagaimana dengan yang ya tadi pula gitu? Maksudnya kenapa itu tidak diletakkan alamatul matnya yang ya kecilnya? Ada ini Ustaz, tuh alamatnya ada tuh. Yang ya ada ya? Ada nih tuh. Soalnya ada. Semua ada. Oh, okay. Ada. Ya yang kelihatan, ini ya. Kan? Tapi yang tadi yang kayak seperti farhabu nih, itu kan hilang. Di akhir enggak. Kalau di akhir kan nanti dia ketika di wasol hilang juga bacaannya. Ya, maksud saya yang itu tadi. Kalau yang ini saya paham. Oke. Ya Robi sama. Kenapa nggak dikasih? Ya karena bacaannya juga hilang. Jadi kalau yang ya nomor 6 dan nomor 7 itu secara bacaan masih ada. Iya. Ya. Kalau nomor 1, 2, 3, 4, 5 itu secara bacaan udah hilang, hanya kasroh saja. Oke, tapi maknanya tetap ada ya. Gitu ya. Nah, itu. Jadi harus dibedakan ya. 1, 2, 3, 4, 5 itu secara tulisan hilang, secara bacaan hilang. Hanya diwakili kasroh saja ya. Kalau nomor 6 dan 7 itu ada tanda bacaan. Ada alamatnya. Nah, waw juga sama. Kalau ada bacaannya dia apa? Dia ada tandanya. Nomor 2 itu ada tandanya. Nomor 1 ada tandanya enggak? Nomor 1. Tanpa waw di beberapa tempat. Enggak ada. Iya. Tidak ada. Karena secara bacaan juga udah hilang. Nah, ini pertanyaan bagus ya. Makna tetap. Makna tetap. Sebenarnya maaf ya Ustaz, tadi yang saya balik lagi yang pertama itu sepakat tanpa waw di beberapa tempat. Contohnya tadi apa Ustaz? Ini nih. Yada'u. Enggak kelihatan soalnya sayanya. Oke, yada'u. Yang ini yada'u
gitu ya. Nggih, ya ada u-nya sama yamhu sama solihu. Oh, oke. Mohon maaf, nggak sempat ditulis secara ketikan. Iya. Karena ini agak kecil, saya kurang ini juga. Cuma saya ya cuma mengulang saja. Kira-kira paham. Cuma secara maknanya tadi, secara maknanya. Tadi fungsi waw itu sebagai apa, Ustaz? Dia termasuk akar kata. Termasuk akar kata, sama seperti ya tadi lah. Ya. Nggih, ya yang sebelumnya. Ada yang ya akar kata. Akar kata. Oke, terus dihilangkan. Bunyinya juga tetap jadi satu harokat dan makna, tapi maknanya tetap. Nggih. Oke, baik. Terima kasih, Ustaz. Oke, lanjut. Lam dan nun. Ini jadi satu aja ya. Jadi hadzuf lam dan nun ini sepakat menuliskan satu lam dalam beberapa kalimat. Nah, ini. Jadi kalimatnya itu al-lail, al-lai, allati, allati. Ya, yang dimaksud lam hilang itu apa? Lam yang bertasdid. Saya coba coret-coretan nggih. Al-lail aslinya tulisannya gimana? Lam, laili. Double lam ya, Ustaz. Aslinya gini, al-lail, ya. Tapi secara Rasul Usmani hanya satu aja. Ya, ini dikasih tasdid. Berarti allazi itu apakah juga aslinya pakai dua lam ya, Ustaz? Alladzina, yang mana? Allazi atau allazina sama, tapi maksudnya lamnya apakah dia aslinya dua? J. Alladzi. Oh, ini ada di contoh. Apaan baru lihat? Alladzani. Jadi Ustazah ini pinter kok, nggih. Yang sebentar lagi diajarkan itu langsung nangkep, Masya Allah. Jadi pikiran gimana? Kalau katakan Jawa, apa saat kudu ngewinaga. Lagi. Terus apa itu? Tahu sebelum dikasih tahu gitu loh, Ustazah. Oh, yang nggak memperkirakan saja. Oh, tadi lail berarti ini alazi mungkin begitu. Betul. Masih banyak ini, mungkin kebetulan aja, Ustaz. Ya, jangan sampai kalau saya nanya lebih dulu ya. Oke, makanya Ustazah jangan takut benar kan. Udah bagus tuh. Ya, udah ya, berarti nangkep nggih. Alladzina itu kita jadi tahu alasannya kenapa kok disitu tasdid. Karena aslinya double lam, tapi tulisannya hanya satu. Jadi ada ilmu rasemnya di situ. Nah, lanjut. Menghilangkan nun. Fanuji. Nuji. Nangkap, Ustazah? Iya, Ustaz. Itu harusnya apa? Nuji. Coba Ustazah baca di surah apa? Surah Yusuf 110. Coba kita buka nggih, Yusuf 110. Maaf. Yusuf. Yusuf 110. Fanujia man nasya itu ya. Nunnya satu atau dua di situ? Satu. Nah, catat nggih. Satu nun. Terus sekarang Al-Anbiya 88. Al-Anbiya Nah, wakadzalika di situ apa sudah bacanya? Wakadzalika nujil mu'minin. Gitu bukan? Iya. Nunjil. Loh, nuji apa nunji? Bisa dua-duanya, Ustaz. Tergantung qiraatnya.
Oh, tergantung qiraat. Oke ya. Coba kita pakai Hafs. Yang Kalau tadi Hafs, Nunji. Nunji, tapi yang tadi Nuji. Ya, enggak. Saya belum belajar Ustaz, cuma pernah baca yang masalah ini, masalah Nuji dan Nunji. Oh. Ya. Jadi boleh kita bilang nih, ini mohon maaf ini bukan menjelekkan Imam Hafs nih. Secara ilmiah ya. Secara ilmiah itu Imam Hafs itu tidak konsisten. Ya, di surah Yusuf bacanya Nuji, di surah Al-Anbiya bacanya apa? Nunji. Padahal dua-duanya itu apa? Double nun. Kenapa itu, Ustaz? Kenapa? Kenapa begitu, Ustaz? Karena beliau mempertahankan riwayat. Riwayatnya begitu. Ya, alasannya apa? Nah, itu nanti bab ijaz. Ya, harusnya PR ini. Kenapa kok baca begitu-begitu ya? Ini pendalaman fungsi jadinya, ya. Yang kita pelajari sementara ini apa? Penulisannya. Penulisannya dulu. Oh, Yusuf tadi ayat berapa, Ustaz? 110. Coba aja dicari makna-maknanya apa bedanya ya. Pasti nanti ketemu insya Allah. Okay? Kan udah jagoan kan? Udah jago Rasul Usmani kan? Wah ini pasti ada maknanya ini. Wah. Cari sendirilah. Jadi hazaf waw dan hazaf ya itu berkaitan dengan huruf ilah ya Ustaz? Nggih. Oke. Wow dan ya. Nah, di sini double wow, double ya. Nah, kalau hazaf apa tadi? Nun. Dia ditulis satu, double lam ditulis satu. Termasuk la ta'manna ya Ismam. Surah Yusuf 11 itu aslinya 2 nun, ditulisnya satu. Ya, oke, clear ya? Ya. Nah, kita udah selesai hazufan. Ya, istirahat dulu. Nanti setelah ini masuk ziyadah. Ziyadah juga nggak jauh ya. Ziyadah itu hanya apa? Alif, waw, dan ya. Kalau hazuf tadi apa saja hazuf? Alif, waw, ya, lam, nun. Nah, alif, waw, ya, lam, nun. Kalau ziyadah hanya alif, waw, ya. Sudah kepala masih panas atau masih kuat? Masih. Aduh. Lanjut, Ustaz. Yang ngajar juga panas kepala ini. Jadi yang sebenarnya yang ngajar nih yang ini kayaknya. Ya, jadi kami dulu belajar sama Pak Kia itu beberapa hari itu bengong aja, kepala panas tapi nggak ngerti. Kalau Ustazah ngerti ya, salah ya? Kalau saya Ya masih agak bengong Ustaz. Ulang lagi rekamannya. Masih bisa nyangkut-nyangkut. Oke, nanti kita ulang lagi, nggak apa-apa, kita ulang lagi ya. Makanya ada satu PR kan tadi kan. PR-nya yang mana Ustaz? Yang nomor 4 tadi. Oh iya. Mana tadi teh? Di 4 yang domir. Gitu, domir rofa mutasil tadi kan PR ya. Kita simpan dulu. Oke, lanjut ya. Bismillah. Kaedah ziyadah alif, waw, dan ya. Ya. Pertama ziyadah alif, ini kelihatan nggak ini saya nulis kayak gini nih? Ini lebih kecil sih memang Ustaz. Lebih ringan buat sebenarnya. Saya kecil. Buat yang lain yang lebih muda mungkin nggak apa-apa. Ini yang mau didekatkan yang Arabnya atau Indonesianya enaknya? Arabnya Ustaz. Arabnya ya, baik. Sudah mulai kelihatan? Sudah. Mendingan ya.
Dah harapnya nih. Nah, ziyadah itu ya hanya ada pada apa? Alif, ya, dan waw. Kita bahas sekarang ziyadah alif. Ziyadah alif hanya ada nomor 1 di kalimat mi'ah sama mi'atain. Dimanapun dia berada, mi'ah, mi'atain itu ada alif yang apa? Yang ada tulisannya tapi nggak ada bunyinya. Namanya sifar mustadir. Jadi kalau ziyadah alif ini lebih ngapalin kata. Ya, kata pertama adalah mi'ah dan mi'atain. Kata kedua adalah lakinna di surah Al-Kahf. Lakinna bacanya pendek atau panjang? Dan Lakinna wallah. Kita buka aja deh biar nggak penasaran. lakinna. Biasanya pendek bukan Ustaz? Nanya ya. Iya, nanya itu, ya. Kita buka Al-Kahfi 38. Al-Kahfi 38. Lakinna. Biasanya pendek yang saya tahu. Tapi ada juga yang Iya, panjang. tapi tulisannya tuh. Kelihatan? Ayat berapa Ustaz? 438, ayat 38. oh ada ya pendek Ustaz. Ya, Ada sifatnya. iya ada sifernya. Sifer apa di situ? Oh, mustadir. Mustadir atau mustatil? Mustadir. Itu Kalau mustatir mustatir. yang panjang. Ayo Lonjong dipikirkan mustadir. dulu. Mustadir, Ustaz. Ya. Yang ini Kalau- mustatil. Mustadir ya. Ayo terjadi perbedaan para ulama. Mustadir bulat. Nggih. Mustadir Saya jadi lupa. ya enggak? Coba saya tanya, kalau kita berhenti di lakinna 2 harokat atau lakin gitu? Dua harakat. Walakinna. Lakinna kalau ada Walakinna. berarti dibaca Kok jadi lupa? panjang. Allah. Belum lulus nih Maisuran ya Allah. Saya jadi bingung lagi. Aduh, dikasih ilmu malah bingung. Ini tanda-tanda Ustadz mikir ini, Ustadz mikir banget ini. Alhamdulillah ini. Sebentar ya. Itu akhirnya. Coba Kalau artinya Maisurannya nahnu dibuka. dibaca panjang. Mubin. Nggih, dia artinya nahnu ya. Berarti panjang Ustaz kalau nahnu. Nah. Sifar apa berarti Itu tapi Ustadz? mustatir, tapi di gambarnya bulat Ustaz. Ini surah apa Ustaz tadi? Apa? Al-Kahf ayat 38. Ya baiklah saya buka. Oke. Ketika wasolna pada lafaz lakinna tidak dipanjangkan sama sekali yakni lakinna. Akan tetapi apabila waqaf padanya di sana ada huruf mad alif yang dibaca 2 harokat. Yakni dibaca lakinna. Itu ketika waqaf. Nah, Jadi clear ya? dibaca panjang. Berarti dia Iya. adalah mustatil. Mustatil. Ya Ustaz. Kenapa Ustadz? Kalau di mushaf tuh bulatnya panjang. Ustaz. Ulangi. Ya, panjang memang bulat lonjong. Ya, tapi di Sifirnya mustatil. Mustatir. Sama dengan ana ya. Lihat aja di ayat selanjutnya 39 pojok kiri itu. Oh, Ustaz, ini kelihatannya seperti bulat kecil gitu loh, Ustaz. Bulat bundar. Ini karena musafnya ini. Iya, berarti Benar kelihatannya Ustaz, enggak bulat. kelihatannya Iya, mustadir. dia seolah-olah mustadir. Karena musafnya ini coba lihat di Ulaika ayat 31. Nah, bulat bundernya kayak gitu. Kalau bulat lonjongnya kayak lakinna sama ana. 31. Ayat 31 ulah. Bulatnya malah jadi penjol. Oh, Nggih, iya. benjol. Yang satu agak berdiri gitulah Yang satu bedanya. Iya, iya. Ya, kalau Jadi sukun harus beda lihat, ya. harus membandingkan dulu ya Iya, di jadi- mushaf yang sama. Betul. Oke. Ini kan musafnya musaf digital. Ya. Udah clear ya? Insya Allah. Lanjut. Insya Allah. Li syai'in. Ini juga satu-satunya ya.
Lakinna sama lisyai ini satu-satunya. Apa masalahnya di sini? Sifirnya. Syai'in ada sifat. Jadi lisyai'in di mana-mana itu kan shin langsung iya kan? Ya. Ya. Nah, khusus di surah Al-Kahf ini setelah shin ada alif. Berarti surat 23. Mau dibacakan Ustaz? Yang mana? Keterangannya. Alif sesudah shin adalah bukan huruf mat, akan tetapi Oke. sebagai huruf zaidah. Nah, Maka dari itu tidak ada bacaan panjang atau mat di sana. Yakni dibaca Betul. lisyai'in lisyai gitu. Sebagian mushaf tercetak dengan ada tanda baca bulat bundar atau sifir mustadir nggih. di atas alif. Nggih. Secara bacaan begitu, secara kaidah Rasul Usmani namanya ziyadah alif. Ziyadah alif. Nggih. Begitu juga dengan kalimat ana nomor 4 ya. Kalimat ana di semua tempat ya alif setelah nun itu adalah ziyadah alif. Dzununa ya az-dzununa di surah Al-Ahzab 10 itu juga na setelahnya adalah ziyadah alif. Setelah lam di kalimat rasula ya di surat Al-Ahzab 66 67 itu pasti ada sifernya. Rasula itu ziyadah alif, sabila juga ziyadah, salasila. Nah, kalau salasila nanti 2 wajah. Tapi ada ziyadah alif. Ya, jadi ada ziyadah alif setelah lam. Ingat ya, nomor 1 ziyadah alif setelah mim. Nomor 2 ziyadah alif setelah nun. Nomor 3 ziyadah alif setelah shin. Nomor 4 ziyadah alif setelah nun. Nomor 5 ziyadah alif setelah lam. Nangkep? Oke. Iya. Nah, nomor 6 adalah ziyadah alif setelah hamzah yang rumahnya waw. Jaza'u itu bukan punya enggak panjang ya. Tafta'u itu enggak panjang itu. Ya. Dan saudara-saudaranya ya. Ini mru'un itu enggak panjang itu. Nah, clear? Teman-temannya jaza'u ya, tafta'u itu bisa amba'u, sufa'u, du'a'u, nasya'u ya, itu semuanya teman-temannya jaza'u dan tafta'u. Ya. Nah, clear. Nanti ini bahasa Indonesianya Ahmad. Ini ya. Saya sudah terjemahkan ini. Apa-apa usah dimasukin semuanya. Udah clear ya? Oke. Siap. Nah, lanjut nomor 7. Tadi berapa sih? 6 kan? Sekarang 7. Tambahan alif setelah wawu jamak yang bersambung dengan fi'il atau isim fa'il dengan beberapa pengecualian. Kita zoom lagi Arabnya nggih. Maaf. Ya. Udah kelihatan? Datang. Jadi amanu, nah itu ada alif tambahan setelah waw. La tufsidu, ya. Ada alif tambahan setelah waw. Fas'au, alif tambahan setelah waw. Kashifu, itu ada tambahan setelah waw. Mursilu, itu ada tambahan setelah waw. Kecuali, ya. Kecuali apa? 6 Sita af'al, apa namanya saudara? 6 fi'il, 6 fi'il. Ya, ba'u 1, ja'u, fa'u, wa'atau, sa'au, tabawwa'u itu enggak ada alifnya. Karena
Karena rosemnya masuk dalam kaidah pengecualian. Kalau ditanya karena secara maknanya gimana, bab lain. Kita bahas rosem dulu ya. Ya, Ustazah yang harus menjawab sendiri dengan meneliti gitu ya. Boleh keluar dari konteks kalau ya ada Ustaz tambahan huruf, ada makna tersembunyi. Ya. Ini makanya bahasanya kan tadi kita batasi dulu kan di Mabadi Asad. Ya. Ustaz, kenapa disampaikan di awal itu untuk mancing semangat bahwa di situ ada makna, tapi di bab lain, di ilmu yang lain ya. Berarti harus belajar ilmu yang lainnya juga ya Ustaz. Ijaz atau mukjizat Rosem Usmani. Ya. Ustadz ini belajar ilmu kok suruh yang lain, ya begitulah. Kita belajar ilmu itu makin tahu kalau ada ilmu-ilmu yang kita nggak tahu. Nah, lanjut. Nomor 8. Menambahkan alif setelah waw yang jatuh lam fi'il yang disandarkan kepada mufrad. Waduh, gimana nih terjemahinnya ini? Ini saya terjemahnya. Setelah wawu yang merupakan lam fi'il yang disandarkan pada bentuk tunggal. Jadi ini kan perintahnya kayak jamak gitu kan. Contoh ya, inam asku bathi. Itu kan kalimatnya Nabi, bapaknya Nabi siapa? Yusuf. Siapa bapaknya Nabi Yusuf? Yakub. Ya, Yakub punya anak namanya Yusuf. Kalau Ishak? Ishak anaknya Ibrahim. Oh, anaknya Ibrahim. Ya, jadi anaknya Ishak saya juga tahu. Jadi Yakub itu anaknya Nabi Ishak, gitu ya. Nabi Ibrahim punya anak Ishak dan Ismail, ya kan? Ismail nanti orang Arab sampai Nabi kita Muhammad SAW, ya. Dari jalur Ishak ada Yakub, ada Yusuf. Nah, Nabi Yusuf waktu hilang, ya, innam asku bathi wa husni ilallah. Asku di sini ada tambahan alif. Ya. Kenapa ada tambahan alif? Ini dalam rangka yang asku itu maknanya itu Nabi Yakub doang gitu, bukan semua orang jadi mengeluhkan permasalahannya kepada Allah, hanya siapa? Hanya Nabi Yakub. Jadi seolah-olah ini jamak padahal apa? Tunggal. Nah, pengecualian ini Ustadz. Ini bukan ya. Tadi keterangannya apa tadi Ustadz? Apa? Nih. Setelah waw yang merupakan lam fi'il yang disandarkan pada bentuk tunggal. Saya juga bingung menerjemahnya. Ustadz gimana? Ustadz bingung, saya bingung double. Apalagi murid. Ya, pokoknya ini kayak jamak tapi aslinya tunggal gitu loh. Iya. Iya Ustadz. Ya, itu namanya ini kan ashku itu akar katanya shin, kaf dan waw. Tapi karena penulisannya seperti ini jadi seolah-olah ku-nya itu jadi jamak gitu. Iya, jamak ya. Jamak, betul. Kayak hazaf hilang nun jamaknya itu. Iya. Yarbu juga sama fala yarbu indallah ya. Nabelu juga sama dan kami uji pada untuk satu orang. Oke. Lan nada'u juga sama natlu, ini masih sama tadi ya. Sebentar Ustadz, boleh balik lagi yang tadi Ustadz. Balik lagi, oke. Ini 78 ya. Iya, berarti yang tambahan alif ziyadahnya tadi itu untuk menunjukkan bahwa dia tunggal begitu Ustaz. Oke. Oh, nah. Sandarannya tunggal ya. Satu-satu.
Oke, lanjut nggih. Ziyadah ya sekarang. Ziyadah ya gampang sih. Cuman ini doang ziyadah. Nah, kelihatan? Coba. Misalnya, tilko inafsi. Ya-nya mana yang ziyadah, Ustazah? Oh, yang di bawah Hamzah itu bukan? Itu kan rumahnya Hamzah. Rumahnya nafsi. Nafsi. Nafsun. Atau yang ya belakang di nafsi? Ya makanya saya nanya kok. Tapi Ustaz, kalau memangnya itu kalau Hamzah itu tidak bisa sendiri, tidak pakai rumahnya itu kan bisa. Nanti Kenapa bahasan Hamzah, harus ada? ini belum Hamzah. Lain lagi. Salah terus. Ustazah itu Masya Allah ya, berpikirnya jauh ke depan nih, Masya Allah. Ke depan. Enggak, cuma bingung aja kenapa ada yang sendiri, kenapa harus pakai rumah, orang biasanya juga ada sendiri ya kan. Jadi saya bingung gitu kadang. Yang kalau misalnya umpamanya kalau ditanya dikte gitu, oke, tulis ini tilqoi, kan saya pikirannya udah deh pakai Hamzah saja, nggak pakai rumah Hamzahnya, belum tentu. Ya seperti itu. Tapi nanti Hamzah nanti ya. Iya. Tambah panas kepala ini. Hanya mengungkapkan apa yang dalam ada pikiran saya aja. Nggak apa-apa, Ustazah. Bagus. Ya, itu luar biasa bagusnya. Jangan takut benar ya. Tapi sabar. Ya, harus disertai sabar ya. Nah, coba kita contoh analisa ya. Surah Yunus ayat 15. Kenapa ya di situ adalah ya ziyadah? Ya. Yunus 15. Kita buka Yunus 15. Yunus 15. Tilqa nafsi. Tilqa nafsi. Ya kan? Kalimatnya tadi min tilqa nafsi kan? Ya. Padahal di situ nafsi aslinya nafsi jiwaku atau nafsi biasa? Diriku sendiri. Sebenarnya itu enggak ada, ya itu aslinya maknanya itu nafsi tilqai nafsi. Diriku sendiri. Oh iya Ustadz. Coba Ustazah terangkan. Ini kan tidak ada hubungannya dengan maksudnya kayak misalnya sekmasi begitu atau dengan idofah ya. Nah, okay. Aslinya nafsi doang cukup, tapi ketambahan ya. Udah mulai nangkep ya? Ustazah Murni yang baru nangkep. Saya yakin yang lain belum nangkep. Iya, belum. Tadi kan sudah ada Ustadz yang seperti ini. Mungkin kalau diingatkan lagi yang tadi, pada paham. Yang hazafiyah ya, Ustazah. Iya, tadi kan ada yang dibuang juga. Tapi saya lupa kata apa tadi. Tapi tadi kan sudah. Makanya ingat dikit. Yang ziyadah. Tadi yang Robi bukan ya? Robi ya. Ya, Robi bermakna saya ya kan? Nah, kalau nafsi di sini nafsi saya bukan? Bukan. Bukan. Ya, sudah nafsi sudah. Ya, harusnya nggak perlu ya, tetapi secara rosem ada tambahan ya. Boleh tanya, Ustaz? Iya, silakan. Kenapa ditambahkan ya? Ya, ini nanti kalau ditanya fungsinya apa, bukan babnya Rosem Usmani. Ya, kan saya udah tahu jawabannya. Baik, terima kasih. Saya udah tahu. Ya. Tapi tetap mau ditanyakan. Jadi maksudnya ingat kalau itu. Memastikan, bagus. Nah, clear nggih? Begitu dengan wa ita'i dzil qurba.
Ya, dzil qurba. Ya, yang mana kira-kira? Ri. Oh, yang kurba. Zi. Zi. Atau yang Ayo. Yang zi atau Zi. yang Tapi zi harus ada ya. Ini kan satu zabiru. Kurba. Tapi I rumahnya kurba. Kurba di sini sebagai alif maksurah bukan? Ya, setelah dal. Zi. Itu zi. Sibuk rasanya. Tapi kalau tidak pakai ya maknanya tetap sama. Wah, balik lagi. Tadi sama ya katanya artinya. Tapi kalau tidak dituliskan ya-nya, jadi aslinya apa Ustaz? aslinya ziyadah ya. Kayaknya kita pending dulu ziyadah ya. Kita bahas besok nggak apa-apa ya. Karena waktunya tinggal 3 menit ya masalahnya. Oh, naam. Oke. Nah, ziyadah waw juga gampang lah kalau ziyadah waw ya. Kalimat ulu ya, uli wa ulatu, ulaika itu gampang ya. Ulai, ulaikum semua sama ya. Jadi kita punya 2 PR besok ya. Ziyadah ya dan apa? Domir tadi. Ya, domir. Ya, enggak apa-apa, kita pending dulu. Sebelum diakhiri, ada yang ingin didiskusikan atau saran atau apapun? Atau curhatan rasa pusingnya? Dinikmati aja pusingnya. Iya, betul. Pusing ya. Ini tadi kitab apa, Ustaz? Ini kitab Hilyatul Tilawah. Hilyatul Tilawah. Ya, dan ini bukan yang di share Ustaz Murni kemarin. Kalau yang di share itu udah cabang ilmu yang lain. Ya, kalau yang di share Ustaz Murni itu membahas tentang kayak gini nih, yang gini-gini tuh. Mukjizat ya, sebagai penarik mukadimah ya. Nggak ada ininya ya Ustaz ya, PDF-nya. Yang mana? Yang ini? Yang Hilyatul Tilawah. Pakai? Ini enggak ada, ini harus beli kitab asli. Namanya apa Ustaz? Boleh di-share di grup nggak Ustaz namanya? Namanya untuk tahu aja dulu. Nanti bisa dicari. Dituliskan namanya ini nih. Maaf sebentar. Ini namanya nih. Ini penulisnya istrinya Dr. Aiman Rusdi Suaid. Hilyatul Tilawah. Nanti Ustaz Murni coba kalau ada PDF-kannya boleh. Udah clear ya? Ya. Oke. Baik, kita cukupkan. Sebentar ini yang nanya pakai chat. Oke, baik. Oke, kita cukupkan sekian dulu ya. Mudah-mudahan pusing kita nanti berkah. Oke, jadi tanda kita mikir dan belajar itu ya ada yang bergerak di kepala ya. Walaupun bergeraknya itu nyut. Tapi kita berharap ini semua menjadikan kita semakin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita nanti terbuka seluruh ilmu itu nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ternyata itu dulu tuh gini maksudnya gitu kan. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana gitu ya. Kemudian kita semakin mengagungkan Allah Subhanahu wa taala karena keluasan ilmunya. Kita adalah hamba yang hanya terserah Allah saja ngasih ilmu ya, betul-betul keilmuan total semuanya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.